Yuhu, welcome back to my channel. Ini saya akan ngasih tahu atau recommended 5 film horor barat terseram di tahun 2000-an. Berani nonton sendiri? Oke, cekidot, ini penjelasannya. Industri film horor memang tidak pernah ada matinya. Setiap tahun, sekitar ratusan film horor menghiasi layar kaca. Entah film horor lokal maupun buatan produksi luar negeri. Dan gak sedikit pun film horor era sekarang yang terinspirasi dari film horor jadul tahun 2000-an. Dan meramunya menjadi film horor yang menarik dan lebih modern. Misalnya ada film Truth or Dare yang memperbarui ide film horor Final Destination. Keduanya memiliki cerita yang hampir sama, namun Truth or Dare dibuat modern mungkin mengikuti perkembangan digital sekarang. Misalnya, dengan adanya YouTuber yang menjadi lakon utama dalam film horor ini. Hal ini berarti banyak film horor tahun 2000-an yang menjadi tonggak dalam industri film tersebut. Seperti misalnya beberapa film horor berikut ini yang dianggap sebagai film terseram pada eranya. Film apa aja sih? Yuk simak. Cekidot. Di deretan nomor 1 ada The Ring tahun 2002. The Ring merupakan film horor terseram hasil remake film horor Jepang yang berjudul Ringu. Film horor yang menampilkan sosok hantu muda berambut panjang bernama Samara atau dalam Ringu bernama Sadako yang akan mulai meneror siapa saja yang telah menonton kaset yang berisi video yang cukup disturbing. Mereka diberi waktu seminggu sampai pada akhirnya Samara hadir menghantui mereka sampai meninggal. Seorang wartawan muda pun berusaha menyelidiki video tersebut. Berbagai penyelidikan ini ia melakukan sampai menuntunnya menuju misteri sesungguhnya yang menyeliputi hantu Samara dan video tersebut. Film ini sendiri memiliki sequel yang dirilis 2 tahun setelahnya. Namun sayang, sequelnya tidak berhasil membawa teror kepada para penonton seperti pendahulunya. Di deretan nomor 2 ada Paranormal Activity tahun 2007. Paranormal Activity merupakan salah satu film mengusung genre found footage meskipun The Blair Witch Project yang memperkenalkan model genre film ini, tetapi Paranormal Activity bisa dikatakan berperan penting dalam mempopulerkan found footage. Hingga sekarang ini, film yang berkisah tentang pasangan muda yang baru saja membeli rumah di pinggiran kota untuk memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Namun, kehidupan mereka harus terusik oleh sesuatu yang sulit mereka percayai. Berbagai kejadian misterius pun menghantui mereka. Kelebihan dari film ini yaitu kamu akan merasa seolah-olah sedang melihat rekaman CCTV yang nyata. Ahli sebuah film, perasaan mencekam pun akan terasa dari awal sampai akhir film. Do you hear that? Anyone down here? Please, let's go. Who's there? Show yourself! Something's here. I feel it breathing on me. Hey, please, let me go. I'm over here, babe. I'm over here. Di
deretan nomor 3 ada The Exorcism of Emily Rose tahun 2005. Tahu nggak bahwa film horor ini terinspirasi dari kejadian nyata loh, yakni Anneliese Michel, gadis muda asal Jerman yang seringkali mengalami kesurupan sehingga menyebabkan orang tua Anneliese memanggil pendeta untuk melakukan pengusiran setan dalam dirinya. Namun, hal ini justru menyebabkan ia harus menggarang nyawa pada usia 23 tahun. Dalam The Exorcism of Emily Rose ini juga mengisahkan orang wartawan yang berusaha menyelidiki kematian dari seorang mahasiswa yang ternyata sebelumnya melakukan ritual pengusiran setan. So she believed that her actual possession began that night at the hospital? I think she did. Emily had epilepsy. Father Moore's beliefs are based on superstition. Did Father Moore ask you to give her any medical help? I couldn't help her. Why couldn't you help her? Because there are no injections against the devil. Emily? Hey, can you hear me? Demons exist, whether you believe in them or not. Just be careful, Aaron. There are forces surrounding this trial. Emily, can you hear me? It has begun. For the glory of God. Di deretan nomor 4 ada Final Destination tahun 2000. Final Destination berkisah mengenai sekumpulan remaja yang berhasil terhindar dari kematian. Dikarenakan malah satu dari mereka mendapatkan penglihatan bahwa pesawat yang mereka tumpangi akan mengalami kecelakaan. Meskipun selamat dari kecelakaan pesawat, bukan berarti kematian akan membiarkan mereka mengubah takdir. Satu persatu dari mereka pun menemui ajal dengan cara yang sangat tragis. Film ini juga terbilang sangat sukses loh, sampai dibuat beberapa sequel. And no escapes. Did it happen again? Did you see Todd die? What if it was our time? What if we're not meant to get off that plane? What if there is a design, then it's not finished? By walking off the plane, you're cheating death. You have to figure out when it's coming back at you. What are you, God now? He knows which one of us is next. You have a responsibility to tell me. I knew I should have hit on Tammy in the pool that time. I'm not gonna let it happen, okay? Nobody has control over life and death unless they are taking lives and causing death. Di deretan nomor 5 ada Orphan tahun 2009. Film ini mengisahkan pasangan suami istri yang baru saja kehilangan anak mereka yang masih berada dalam kandungan. Karena tak ingin sang istri semakin berlarut dalam kesedihan, sang suami memutuskan untuk mengadopsi anak. Hingga pada akhirnya mereka tertarik dengan gadis muda bernama Esther yang berusia 9 tahun. Senyumnya yang manis serta kemampuan melukisnya mampu memikat pasangan tersebut untuk mengadopsinya. Namun ternyata di balik keluguan Esther tersimpan misteri dan rahasia yang cukup mengerikan. Bahkan, hubungan harmonis pasangan tersebut hancur setelah kedatangan Esther. Setelah menonton film ini, kamu akan dibuat untuk selalu berhati-hati terhadap semua orang, sekalipun mereka terlihat lugu dan manis. I think there's something wrong with Esther. We need to know what we're dealing with.
trouble does have a way of finding her. What kind of trouble?